wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 21B, Pusat Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Andi Nurul Febriani, Saya Nur Adia Fatia, saya Makmira, saya Yuniarti, dan saya Fadila Syedatinis. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan oleh Bapak Andromedas Valentino Sinaga SSMPD. Adapun tema dari video kami kali ini yaitu manusia dan pendidikan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Menurut evolusionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. Manusia sebagaimana halnya alam semesta ada dengan sendirinya, berkembang dari alam itu sendiri tanpa pencipta. Sebaliknya, filsafat kreasionisme menyatakan bahwa asal-usul manusia sebagaimana halnya alam semesta adalah ciptaan suatu creative cause atau personality, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Adapun secara filosofis, penolakan tersebut antara lain didasarkan kepada 4 argumen, yaitu: pertama, argumen ontologis, yaitu semua manusia memiliki ide tentang Tuhan, sementara itu bahwa realitas atau kenyataan lebih sempurna daripada ide manusia. Kedua, argumen kosmologis, segala sesuatu yang ada mesti mempunyai suatu sebab. Adanya alam semesta termasuk manusia adalah sebagai akibat. Ketiga, argumen teleologis, yaitu segala sesuatu memiliki tujuan, contoh mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, dan sebagainya. Sebab itu, segala sesuatu atau realitas tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh pengatur tujuan, yaitu Tuhan. Keempat, argumen moral, yaitu manusia bermoral, ia dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang jahat, dan sebagainya. Itu menunjukkan adanya dasar, sumber, dan tujuan moralitas. Dasar, sumber, dan tujuan moralitas itu adalah Tuhan. Yang pertama, manusia sebagai kesatuan badani ruhani. Menurut Julian de Lamettrie dan Feuerbach, dua orang penganut materialisme, bahwa esensi manusia semata-mata bersifat badani, tubuh atau fisiknya. Sebab itu, segala hal yang bersifat kejiwaan atau spiritual dipandang hanya sebagai resonansi dari berfungsinya badan atau organ tubuh. Yang kedua, individualitas atau personalitas. Manusia adalah kesatuan yang tidak dapat dibagi. Ia memiliki perbedaan daripada yang lainnya, sehingga setiap manusia hakikatnya bersifat unik. Perbedaan ini berkenaan dengan postur tubuhnya, kemampuan berpikirnya, minat, hobi, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia adalah kesatuan yang tidak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, merupakan subjek yang otonom, serta berada dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, sosialitas. Sekalipun setiap manusia adalah individual atau personal, tetapi tidak hidup sendirian. Tidak mungkin hidup sendirian dan tidak mungkin hanya untuk punya sendiri, melainkan ia juga hidup dalam keterkaitan dengan sesamanya. Dalam hidup bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat, itu setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu, mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Yang keempat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Ada 3 jenis wujud kebudayaan, yaitu yang pertama sebagai kompleks dari ide-ide, ilmu pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan lain sebagainya. Yang kedua sebagai kompleks, aktivitas kelakuan, berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Yang ketiga sebagai benda-benda hasil karya manusia. Yang kelima, moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas karena ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan jahat. Oleh karena itu, manusia mempunyai kebebasan memilih untuk bertindak dan berbuat. Maka selalu ada penilaian moral atau tuntutan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya. 6. Keberagaman merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilakunya. Yang ketujuh, historisitas, artinya bahwa keberadaan manusia pada saat ini terpaut kepada masa lalunya.
Ia belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Ia mengarahkan ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuan manusia mencakup 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi ruang, di sini, di sana, dunia akhirat. Yang kedua dimensi waktu, masa sekarang, masa datang. Yang ketiga dimensi nilai, baik, tidak baik. 8. Komunikasi atau interaksi dilakukannya baik secara vertikal, yaitu dengan Tuhannya, secara horizontal, yaitu dengan alam dan sesama manusia, serta budayanya, dan bahkan dengan dirinya sendiri. 9. Dinamika. Andrew Jarkara SC menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai dinamika. Artinya manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Dinamika mempunyai arah horizontal ke arah sesama dan dunia, maupun arah transendental ke arah yang mutlak. 10. Eksistensi manusia adalah untuk menjadi manusia. Manusia ideal adalah manusia yang mampu mewujudkan berbagai potensinya secara optimal, sehingga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemampuan dan mampu berkarya, mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Prinsip-prinsip antropologis keharusan pendidikan, yaitu manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan mendidik diri. Prinsip antropologis terbagi menjadi 3, yaitu prinsip historisitas, prinsip idealitas, dan prinsip posibilitas atau aktualitas. Yang pertama, prinsip historisitas, di mana manusia belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Yang kedua, prinsip idealitas, yaitu sosok manusia ideal merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang seharusnya. Sebab itu, sosok manusia ideal tersebut belum terwujudkan, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Dan yang ketiga, prinsip posibilitas atau aktualitas, bahwa berbagai kemampuan yang seharusnya dimiliki manusia tidak dibawa sejak kelahirannya, melainkan diperoleh setelah kelahirannya dalam perkembangannya menuju kedewasaannya. Dalam bereksistensi, yang harus mengadakan atau menjadikan diri itu hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Teori pendidikan menurut Henderson 1959 menyatakan bahwa manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. 3 prinsip antropologis yang menjadi asumsi perlunya manusia mendapatkan pendidikan dan mendidik diri, yaitu prinsip historisitas, yang kedua prinsip idealitas, dan yang terakhir prinsip posibilitas atau aktualitas. C. Prinsip-prinsip kemungkinan pendidikan manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. 5 prinsip antropologi yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik, yaitu 1. Prinsip potensial. Manusia memiliki berbagai potensi, yaitu potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk mampu berbuat baik, potensi cipta, rasa, karya, dan potensi karya. Oleh sebab itu, manusia akan dapat dididik karena ia memiliki potensi untuk menjadi manusia ideal. 2. Prinsip dinamika. Manusia itu sendiri memiliki dinamika untuk menjadi manusia ideal yang selalu aktif dalam aspek psikologi maupun spiritualnya. Ia selalu menginginkan dan mengajar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada dan telah dicapainya. Ia berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal, baik dalam rangka interaksi maupun komunikasi secara horizontal ataupun vertikal. 3. Prinsip individualitas. Manusia adalah makhluk yang memiliki kediri sendirian, bebas dan aktif, berupaya untuk menjadi dirinya sendiri. 4. Prinsip sosialitas. Pendidikan hakikatnya berlangsung dalam pergaulan, interaksi atau komunikasi antar sesama manusia. Pendidik atau peserta didik melalui pergaulan tersebut. Pengaruh pendidikan disampaikan oleh pendidik dan diterima oleh peserta didik. 5. Moralitas. Pendidikan bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem norma atau nilai tertentu. Pendidikan bertujuan agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, agar manusia berperilaku sesuai dengan nilai dan norma-norma yang bersumber dari agama, manusia, masyarakat, dan budayanya. Atas dasar berbagai asumsi di atas, jelas kiranya bahwa manusia akan dapat dididik. Sehubungan ini, M.J. Langeveld tahun 1980 memberikan identitas kepada manusia sebagai animal educable atau hewan yang dapat dididik.
Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa manusia dan pendidikan sangat berkaitan erat karena fungsi dari pendidikan tersebut adalah untuk memanusiakan manusia. Maka dari itu, para pendidik dan calon pendidik perlu memahami hakikat manusia. Dengan pendidikan, maka manusia akan menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu menjadi manusia yang ideal. Dengan kata lain, manusia yang ideal itu adalah manusia yang diharapkan, dicita-citakan, atau menjadi manusia yang seharusnya. Sosok manusia yang ideal antara lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral atau berakhlak mulia, cerdas berperasaan, berkemampuan, mampu berkarya, dan seterusnya. Demikianlah materi yang kami sajikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum